Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man walah. Ini adalah video perdana kita dari serial pembacaan dan penjelasan hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang secara khusus membahas tentang adab dan akhlak dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam kajian ini insya Allah kita akan membaca satu demi satu hadis lengkap dengan terjemah dan penjelasan dari para ulama, yang semoga ini semuanya menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'irul ulama wassalihin fid dharain amin. Babu qaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah Ta'ala, dan kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat sangat baik kepada kedua orang tuanya. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala thumma birrul walidain qultu thumma ay qala thumma al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna wa law istazadtuhu lazadani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku kembali bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa? Beliau menjawab, lalu jihad fi sabilillah. Abdullah berkata, beliau memberitahukan itu semua kepadaku, dan jikalau saja aku bertanya lagi, beliau pasti akan menambahi. Hadis ini dibuka oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab memilih ayat wa wasainal insana biwalidayhi husnan, dan kata-kata husna menurut para ulama menunjukkan arti yang sangat baik. Bukan hanya baik saja, disuruh baik kepada orang tua, bukan, tapi disuruh sangat berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan memang berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah perintah penting dari Allah Ta'ala, karena kita disuruh membalas jasa. Ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita disuruh membalas. Maka kita juga harus tahu bahwa orang tua adalah penyebab kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Pertama, mereka yang melahirkan kita, lalu mereka juga mendidik kita sebisa mereka, maka itu semuanya adalah kebaikan yang harus kita balas. Memang Allah Ta'ala adalah pencipta kita secara hakikah, tapi Allah Ta'ala menciptakan kita melalui kedua orang tua kita. Makanya meskipun kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, tapi jika orang tua memerintahkan kita sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala melarang, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ketika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk syirik kepadaku dengan sesuatu yang enggak kamu ngerti, fala tuti'huma, maka jangan tunduk kepada keduanya, karena ketundukan kita kepada orang tua berarti ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Di sana juga ada sebuah hadis yang menurut para ulama adalah sababun nuzul atau sebab turunnya ayat wa wasaina al-insana biwaladihi husna, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang ketika beliau masuk Islam, ibunya mengatakan bahwa ibunya mengatakan tidak mau makan, tidak mau minum kecuali saat harus kufur, harus murtad. Sampai-sampai ibunya dipaksa makan dan dipaksa minum oleh keluarganya. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu harus murtad? Tidak. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai orang yang sangat tunduk kepada orang tuanya, tapi ketika perintahnya adalah perintah yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu perintah untuk murtad, na'udzubillah min dzalik, maka Allah Ta'ala mengatakan, wa in jahadaka litusyrika bi, jika memang kedua orang tua kamu memaksa untuk isyrak, untuk syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, maka jangan menurut kepadanya. Lalu hadis ini ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab dengan 3 jawaban. Menurut para ulama, Rasulullah selalu menjawab sesuai dengan kebutuhan.
ketika salah seorang sahabat membutuhkan jawaban yang ada kekurangan yang dia lakukan, maka Rasulullah akan menjawab dengan kekurangan tersebut. Dan di sini wallahu a'lam, Abdullah bin Mas'ud saat itu bertanya tentang salat dan yang lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW memberi jawaban kepada beliau, Abdullah bin Mas'ud, dengan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan beliau. Yang pertama, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Rasulullah menjawab as-salatu ala waktiha, salat di dalam waktunya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang masalah salat di dalam waktunya. Ulama Syafi'iyah secara umum tidak mengambil hadis ini, tapi mengambil redaksi hadis yang lain, yaitu as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Karena itulah menurut ulama Syafi'iyah, salat yang paling afdal adalah di setiap awal waktunya. Sedangkan di waktu tengah ataupun akhir ada istilahnya sendiri yang merujuk kepada bahwa itu bukan paling afdal. Paling afdal adalah ketika sudah masuk waktu langsung salat. Akan tetapi ulama Hanafiyah rahimahumullah ketika melihat as-salatu ala waktiha, salat di waktunya, mereka mengklasifikasikan masalah salat ini. Pertama, jika salat subuh, mereka mengatakan bahwa salat subuh paling afdal adalah ketika isfirar, ketika sudah menjadi sedikit terang, karena Rasulullah SAW bersabda asfiru bil fajr fa innahu a'zam lil ajr. Jika subuh, subuhlah di waktu yang sedikit sudah mulai terang, karena itu lebih banyak pahalanya. Ketika zuhur, kalau memang zuhurnya adalah di waktu yang panas sekali, maka Rasulullah mengatakan di hadis lain abridu bil zuhur, salat zuhurlah di waktu yang lebih dingin, bukan di waktu awalnya. Ketika asar mutlakon, waktu asar dilakukan di awal waktunya. Ketika maghrib juga mutlakon, maghrib dilaksanakan di awal waktunya. Dan ketika isya lebih afdalnya adalah di tengah waktu atau bahkan di akhir waktu, dan itu adalah secara umum menurut ulama Hanafiyah. Tapi hal lain juga yang harus kita ketahui, bahwa hukum mengakhirkan salat tanpa ada keperluan, yakni mengakhirkan salat gara-gara malas. Sudah adzan, sudah mendengar salat tapi malas untuk segera mendirikan salat atau menunda-nunda, itu adalah hal yang makruh dan bisa jadi haram jika ditunda sampai keluar waktunya. Maka as-salatu ala waktiha, salat di dalam waktu ini penting untuk kita perhatikan, karena hal lain juga yang harus kita ketahui, bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab, dicek oleh Allah Ta'ala kelengkapannya. Jika memang lengkap, maka amal yang lainnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jika amal salat kita tidak lengkap, maka akan dihisab semua amalan yang lainnya, dan pasti akan ditemukan kekurangan-kekurangannya yang itu akan memberatkan hisab seseorang, na'udzubillah min dzalik. Maka yang harus kita ketahui dan harus diingat oleh semua orang, apalagi mereka yang memang bekerja, adalah salat tetap dikedepankan, salat tetap dinomorsatukan. Salat adalah kewajiban dari Allah Ta'ala, kehidupan kita dari Allah Ta'ala, maka kewajiban harus kita kedepankan daripada yang lainnya. Lalu amalan kedua yang menjadi pembahasan kita dan titik berat Al-Imam Al-Bukhari di hadis pertama ini, qultu thumma ay, lalu apa ya Rasulullah amalan yang paling dicintai setelah salat tepat pada waktunya? Rasulullah mengatakan thumma birrul walidain, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di dalam Islam adalah berbuat baik kepada keduanya, taat kepada keduanya, menuruti perintah kedua orang tua kita, tapi dengan menjaga agar tidak maksiat atau melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, termasuk amalan yang paling agung di dalam Islam, karena birrul walidain terikat dengan ridha Allah Ta'ala atau ridhonya Allah Ta'ala, seperti yang akan kita kaji di hadis kedua, bahwa ridha Allah fi ridhal walidain, ridhonya Allah Ta'ala terikat dengan atau bergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Dan ketika kita mengatakan tentang hak kedua orang tua tergabung atau disatukan atau tergantung dengan hak Allah Ta'ala, banyak sekali ayat yang menunjukkan hal tersebut, yang memerintahkan kita sebagai muslim untuk tauhid
dan dilanjutkan untuk berbakti kepada orang tua, dan itu menunjukkan saking pentingnya berbakti kepada orang tua, seperti di dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan syirik kepada wa'budullaha, sembahlah Allah taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan mensyirikkan dia, wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala di ayat yang lainnya mengatakan wa qadha rabbuka, Allah Ta'ala memutuskan memberi perintah alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah kecuali kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik atau berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka ini setidaknya dua ayat ini dan hadis yang sedang kita pelajari adalah perintah penting yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu amalan yang paling agung setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala juga di ayat-ayat yang kita sebutkan bahkan saking pentingnya mengaitkan antara birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dengan ibadah atau iman. Wa'budullaha, beribadahlah, yakni berimanlah kepada Allah Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan tentang berterima kasih kepada orang tua juga digabungkan dengan terima kasih kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Dan juga seperti di hadis ini, yaitu birrul walidain lalu jihad fisabilillah, ada kisah bahwa salah seseorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi SAW untuk izin ikut jihad. Akhirnya Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah dua orang tua kamu masih hidup? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Di hadis lain dikatakan bahwa dia pergi jihad tanpa izin orang tuanya, dan orang tuanya menangis karena ia pergi jihad, orang tuanya mengkhawatirkan dia. Maka Rasulullah pun mengatakan, fafihi mafajahid, jihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya kamu, bukan dengan berperang bersamaku. Padahal ini bersama Rasulullah SAW, tapi Rasulullah masih menomorsatukan untuk berjuang dengan berbentuk berbakti kepada orang tua. Dan Rasulullah di hadits lain mengatakan, seperti kamu membuat kedua orang tua menangis, maka sekarang kembalilah dan buat orang tuamu tersenyum. Seperti inilah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan salah satu pujian Allah Ta'ala kepada Nabiullah Yahya, yakni semua Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala, tapi pujian yang agung bagi Nabiullah Yahya adalah ketika Gusti Allah Ta'ala bersabda atau berfirman wa barram biwalidayhi, bahwa Nabi Yahya ini keistimewaannya adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Masalah berbakti kepada orang tua, teman-teman yang saya hormati, hukumnya secara fikih adalah fardhu ain, fardhu, kewajiban yang ditetapkan kepada setiap individu muslim, yang artinya kefarduan ini, kewajiban ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, harus dilakukan oleh setiap orang masing-masing. Al-Allamah bin Mazah Al-Bukhari Al-Hanafi, salah satu ulama Hanafiyah, namanya Ibnu Mazah. Beliau mengatakan ta'atul walidain wa birruhuma fardun khas la yanubul ba'du fihi 'anil ba'd, bahwa taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua adalah fardu yang sangat khusus yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sedangkan ulama yang lainnya bernama Abu Zaid Al-Qayrawani, ulama dari Malikiyah, mengatakan wa minal fara'id birrul walidain wa in kana fasiqain wa in kana musyrikain, bahwa termasuk fardu, termasuk kewajiban adalah berbakti kepada orang tua meskipun kedua orang tuanya adalah fasik, bahkan ketika kedua orang tuanya adalah musyrik, ini adalah kewajiban untuk berbakti kepada keduanya, dengan batasan wala yuti'huma fi ma'siyah, tidak boleh nurut ketika memerintahkan kemaksiatan. Lalu lanjutan hadisnya, tsummal jihadu fi sabilillah, amalan terbaik selanjutnya adalah jihad fi sabilillah. Tapi membahas jihad adalah pembahasan yang sangat besar sekali, ada rukunnya, ada syaratnya, dan hal yang harus kita ketahui tentang jihad adalah Rasulullah mensifati jihad dengan dirwatu sanamil Islam, puncak dari ibadah di dalam Islam adalah jihad.
Maka jihad ini adalah hal yang juga sangat penting yang ada di dalam Islam, tapi dengan batasan harus ada syarat rukun yang dipenuhi. Jika tidak ada syarat rukunnya maka tidak menjadi jihad, seperti yang dilakukan oleh para terorisme ataupun ISIS yang berapa tahun lalu sempat muncul, meskipun mengatasnamakan jihad, tapi itu bukan jihad karena tidak ada syarat rukun yang dipenuhi. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan tentang pentingnya jihad, Rasulullah SAW sendiri pun hampir di seluruh masa kenabian beliau, khususnya setelah hijrah, setiap tahunnya beliau selalu pergi berjihad. Lalu sebagai penutup, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa informasi ini beliau peroleh langsung dari Rasulullah SAW, dan semisal beliau meminta lagi maka beliau pasti akan mendapatkan hadis yang lainnya, atau mendapatkan dan diberitahukan tentang apa afdalul a'mal, amalan yang paling afdal indallah yang lainnya. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Ata'an abih an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat, berkata, ridha Allah tergantung kepada ridha seorang ayah, dan murka Allah tergantung kepada murka seorang ayah. Memang secara khusus hadis ini yang di Adabul Mufrad hanya mengatakan ridhal walid, ridha kepada kedua, ridhonya orang tua yang yaitu ayah, yakni ridha ayah atau ridha seorang bapak. Akan tetapi jika kita melihat di sini, saya beri catatan tambahan bahwa ada hadis senada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban yang disandarkan langsung kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain was sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah Ta'ala tergantung kepada ridha ayah ibu, kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi bukan hanya ayah saja. Bedanya kalau hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad adalah perkataan Abdullah bin Amr, bukan perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan di riwayat yang lainnya, Tirmidzi, Baihaqi ataupun Ibnu Hibban, ini adalah perkataan Rasulullah SAW secara langsung. Hal yang mungkin harus kita ketahui bahwa memang Quran Sunnah sangat penuh sekali tentang memberitahukan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua dan haram hukukul walidain, haram tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua. Termasuk semisal salah satu hadis Rasulullah mengatakan, raghma anfu rajulin balagha walidahu indahul kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Sangat rugi seseorang ketika ia melihat kedua orang tuanya sudah mulai tua, mulai sepuh, atau salah satu orang tuanya yang sepuh, tapi keduanya tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Yang artinya birrul walidain ini bukan hanya kewajiban 1 hari 2 hari, tapi di seluruh kehidupan kita, selama kita masih melihat orang tua kita masih diberi rizki hidup oleh Gusti Allah Ta'ala, maka kita selalu harus menjaga ridho kedua orang tua kita. Apalagi ketika di masa butuhnya, yaitu ketika masa sepuh, maka itu adalah masa yang beliau berdua paling membutuhkan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa satu orang tua, yakni ayah dan ibu, siap untuk mendidik dan menjaga 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu mampu untuk menjaga kedua orang tuanya ketika tua. Dan ini adalah catatan penting bagi kita, agar kita selalu berusaha bagaimana caranya kita bisa menjaga kedua orang tua kita, dan semoga Allah memberi taufik agar kita selalu bisa membuat orang tua kita yang masih hidup agar bisa tersenyum ridho kepada kita semuanya, Allahumma amin. Dan kedua hadis ini yang sudah kita baca hari ini memang menitik beratkan bahwa jalan menuju ridha Allah Ta'ala adalah dengan meridhokan atau membuat kedua orang tua kita juga ridho kita berbakti kepada keduanya. Maka Allah Ta'ala akan mau memaafkan kita jika mereka memang meridhai kita, dengan catatan bahwa berbakti harus selalu di dalam koridor yang dibatasi oleh Allah Ta'ala, yaitu dalam koridor syariat. Karena Rasulullah SAW di hadits yang lainnya mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, nggak boleh nurut kepada orang ketika isinya adalah maksiat kepada Allah Ta'ala.
Dan dari kedua hadis ini ataupun ayat-ayat yang telah kita sebutkan, termasuk ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa wasainal insana biwalidayhi husna, kita bisa memahami bagaimana Allah Ta'ala dan agama Islam ini mengajarkan bagaimana sangat menghormati, menyayangi kedua orang tua. Karena semua ini juga mengajarkan kita tentang hubungan yang sangat kuat antara orang tua dan anak-anaknya. Dimulai dari kebaikan orang tua, yang kebaikan tersebut tidak bisa digantikan dengan satu kebaikan apapun. Lalu dengan bagaimana keduanya mendidik kita, menutup dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, maka berbalas jasa atau membalas jasa adalah hak yang wajib yang harus kita lakukan kepada mereka berdua. Semoga mereka berdua diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena itulah kita juga diperintahkan oleh syariat untuk selalu mendoakan mereka berdua, Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus selalu sadar apapun yang dilakukan oleh orang tua kita yang mungkin kita sebagai anak merasa kecewa, kita harus tahu bahwa niat mereka baik. Seorang ibu sudah mengandung anaknya selama 9 bulan dan setelah itu mendidik anaknya setiap hari. Seorang ayah pun meskipun tidak mengandung anaknya, tapi ibu dan anak ini selalu di dalam pikiran seorang ayah sepanjang hidupnya. Maka kita sebagai anak sudah seharusnya sangat berbakti kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah kita akan masih mempelajari tentang berbakti kepada orang tua ini di bab selanjutnya, bab kedua dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu birril insyaallah ta'ala di video yang selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik agar kita selalu bisa membuat orang tua kita ridho, agar Allah Ta'ala juga ridho kepada kita semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na ma lam tanzidna ilma, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min hadnar, wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.